Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anselina Jaji Kokomaking, NPM 190401040004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi, video saya ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD, MPD, yaitu mereview kembali materi yang telah diberikan. Materi yang akan saya review yaitu pada pertemuan ke-14 tentang konsep kewarganegaraan masa kini. Konsep kewarganegaraan sulit diisolasi karena berkaitan dengan banyak aspek konstekstual dalam masyarakat lainnya seperti keluarga, dinas militer, individu, kebebasan, agama, gagasan tentang benar dan salah, etnis, serta pola bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Menurut seorang politisi Inggris, Douglas Hart, mengatakan kewarganegaraan pada dasarnya berarti berbuat baik kepada orang lain. Ketika ada banyak orang atau kelompok etnis dan agama yang berbeda dalam suatu negara, kewarganegaraan mungkin menjadi satu-satunya alat untuk menyatukan semua orang secara setara tanpa adanya diskriminasi. Kewarganegaraan dapat menghubungkan seseorang dengan negaranya dan memberikan orang identitas universal sebagai anggota sah dalam suatu negara. Selain identitas, mereka yang didasarkan pada ikatan etnis atau etnik. Ada perbedaan besar antara konsepsi kuno dan konsepsi modern tentang kewarganegaraan. Sementara yang modern masih menghormati gagasan partisipasi dalam proses politik, biasanya dilakukan melalui sistem representasi politik yang rumit dari jarak jauh, seperti demokrasi perwakilan, dan dilakukan di bawah bayang-bayang aparat administrasi profesional yang permanen. Tidak seperti pola kuno, kewarganegaraan modern jauh lebih pasif. Tindakan didelegasikan kepada orang, dan kewarganegaraan seringkali menjadi kendala dalam bertindak. Namun demikian, warga negara menyadari kewajiban mereka kepada pihak berwenang, dan mereka sadar bahwa ikatan ini membatasi otonomi politik pribadi mereka secara mendalam. Tetapi ada ketidaksepakatan bahwa kontras antara versi kuno dan modern kewarganegaraan begitu tajam. Salah satu ahli menyatakan bahwa aspek dianggap modern dari apa yang disebut kewarganegaraan pasif seperti toleransi, rasa hormat terhadap orang lain, dan sekedar mengurus urusan sendiri juga ada pada zaman kuno. Beberapa pemikir melihat gagasan modern tentang individualisme kadang-kadang konsisten dengan kewarganegaraan dan di lain waktu bertentangan dengan kewarganegaraan. Dengan demikian, individu modern dan warga negara modern tampaknya sama, tetapi terlalu banyak individualisme dapat menyebabkan krisis kewarganegaraan. Habermas menyarankan dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere bahwa sementara kewarganegaraan diperluas untuk mencakup lebih banyak orang, ruang publik menyusut dan menjadi komersial tanpa perdebatan serius dengan liputan media tentang kampanye politik yang kurang fokus pada isu dan lebih fokus pada gigitan suara dan skandal politik. Serta dalam prosesnya
kewarganegaraan menjadi lebih umum tetapi kurang berarti. T.H. Marshall menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah kontradiksi antara persamaan politik formal dari Prancis dan persistensi dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang luas. Dalam pengertian Marshall, kewarganegaraan adalah cara untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Orang kaya dan orang miskin sama-sama setara dalam arti sebagai warga negara, namun dipisahkan oleh ketimpangan ekonomi. Dan Marshall pun menyatakan bahwa memperpanjang hak-hak asasi manusia tidak akan membayangkan struktur kelas sosial atau mengakhiri ketidaksetaraan. Kewarganegaraan tidak selalu tentang mengikut sertakan semua orang, tetapi juga merupakan kekuatan yang kuat untuk mengucilkan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti orang buangan, imigran gelap, dan lainnya. Dalam pengertian ini, kewarganegaraan tidak hanya tentang mendapatkan hak dan hak, tetapi juga perjuangan untuk menolak klaim hak mereka. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.